Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi, a'udzu bika hamazati syayatinihi wa na'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhana ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Shadaqallahul azim. Ahibati fillah. Bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang pada hakikatnya kita masih diberikan hidayah. Pagi hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia, rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban rutinitas setiap hari sebagai umat yang beragama, yang meyakini bahwa hatinya pernah mengungkapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam, dan aku bersaksi bahwa Nabi Allah Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap diri kita pernah mengucapkan, dalam setiap diri kita sering mengucapkan, malah di dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir sering kita lontarkan dua kalimat syahadat yang selalu diperbaharui setiap waktunya. Ahibati fillah, sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita harus tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala banyak menitipkan pesan kepada kita lewat Al-Qur'anul Karim. Dalam mukadimah tadi, Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an menjadikan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sudahkah dari kita menjadikan Al-Qur'an menjadikan pedoman hidup, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa seperti yang dikatakan oleh Allah Jalla Jalaluhu? Kembali daripada diri kita. Ahibati fillah, salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Allah, manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu baginda besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin kultum subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan ada beberapa keutamaan dalam membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Ada 4 keutamaan yang harus diketahui oleh orang-orang yang beriman. Yang pertama, sebelum masuk ke dalam yang 4 ini, yang kelima maksudnya, 5 kriteria, 5 keutamaan. Sebelum masuk ke dalam 5 kriteria, Al-Quranul Karim itu adalah kalamullah. Ucapan Allah yang dituangkan dalam lembaran-lembaran yang dikirim oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sekarang kita punya sekarang. Dan situ Al-Quran itu melengkapi dari kitab-kitab yang terdahulu. Kitab-kitab yang terdahulu semuanya dikumpulkan dan diceritakan kisah-kisah Nabi terdahulu. Dan disitulah ada kisah-kisah yang bisa menjadikan pelajaran untuk kehidupan kita manusia pada saat ini. Masalah demi masalah terjadi itu sama saja. Dari waktu ke waktu
Selalu masalah yang terjadi pada hidup ini itu sama aja. Di Al-Quranul Karim itu ada cara-caranya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Bocoran-bocoran dalam yang gaib dan yang nyata, surga dan neraka. Balasan apa yang diterima nanti, malaikat dan jin dan semuanya itu diceritakan. Kisah para nabi, Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Apa yang terjadi pada waktu itu dan apa yang terjadi pada manusia pada waktu itu terjadi lagi pada saat ini, dan itu semuanya tertuang dalam Al-Quranul Karim. Keutamaan membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran ini akan kita kupas pada pagi hari ini. Ahibati fillah. Yang pertama, keutamaan membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran ini seperti dalam hadis Rasulullah SAW dari Utsman bin Affan, Nabi Allah bersabda, baik-baiknya kalian itu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Menjadi manusia yang terbaik. Kita mempunyai pengetahuan mengenai Al-Quran, tapi buat diri sendiri. Buat apa ilmunya? Manfaatkan untuk kemaslahatan orang lain. Manfaatkan untuk menjadikan pengetahuan untuk bagi orang lain sesama kita. Bukankah Allah mengingatkan kita, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr? Mengingatkan kita kepada kebenaran dan kesabaran. Diperintahkan kita untuk mengingatkan, dan banyak lagi surat-surat yang lain. Ayat-ayat yang lain mengatakan kita itu harus menebarkan ayat-ayat Allah, memperkenalkan, maupun itu menjadikan hidayah buat dia atau tidak, itu urusan dia sama Allah Jalla Jalaluhu. Kita berkewajiban yang mengetahui isi dari Al-Quran, berkewajiban untuk menyampaikan kepada sesama kita. Ya mudah-mudahan ada hidayah dari itu. Mudah-mudahan bisa dia pun menyampaikan hal yang sama, terus menebarkan, dan menjadikan kita amal itu menjadikan amal jariah untuk kita. Jadi setiap kita menyampaikan dan dilakukan, kita mendapatkan pahala yang sama dari orang yang melakukannya. Ahibati fillah. Yang kedua, dikumpulkan bersama para malaikat. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa berkata Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir dalam membacanya, maka ia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia dan lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan ia masih terbata-bata dan masih merasa berat, belum fasih ya dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 ganjaran. Ahibati fillah, dikumpulkan bersama para malaikat, termasuk dalam keluarga Allah Jalla Jalaluhu. Betapa mulianya orang seperti ini. Ketika kita mengutamakan, membaca, mempelajari, mengamalkan Al-Quran, kita dikumpulkan nanti bersama para malaikat. Seperti sekarang ini kita mempelajari ayat-ayat Allah, seperti yang sudah dibahas, bahwasanya majelis ilmu itu adalah majelisnya para malaikat. Di sekeliling kita ini banyak para malaikat yang sedang sedang hadir pada pagi hari ini, yang tak kasat mata. Dan kita harus beriman, hanya iman. Secara sains tidak ada terlihat oleh mata kita. Secara sains, secara ilmu pengetahuan, karena nggak masuk ke dalam logika kita. Apa yang bisa memasukkan ke dalam logika kita? Iman, percaya, yakin bahwa malaikat itu ada. Bahwa malaikat itu ada yang selalu
mengawasi kita. Dan kita harus beriman. Dan itu termasuk rukun iman. Kalau nggak percaya, berarti dia tidak beriman. Akhirati fillah, yang ketiga, sebagai syafaat di hari kiamat. Dari Abu Umaymah Al-Bahili berkata bahwa saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi ahlinya. Apa ahlinya itu? Yaitu orang yang membaca, mempelajari, dan mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Sebagai syafaat di yaumil qiyamah, penolong. Bahkan di dalam kuburan nanti, ketika nanti kita masuk ke liang lahat, yang pertama kali yang menolong, yang menemani kita itu adalah bacaan-bacaan Al-Quran kita. Al-Quran yang kita baca itu menjadikan teman, jadi yang menemani kubur kita, menjadikan cahaya nanti, menerangi kubur kita. Percayakah kita akan seperti itu? Iman, hanya iman yang bisa membuat kita percaya. Secara sains tidak mungkin, logika tidak mungkin. Cuman hakikatnya kalau kita udah berbicara alam barzah, alam misah antara dunia dan akhirat, perbatasan, itu dunianya sudah dunia yang lain. Bukan dunia lagi seperti dunia sekarang, cahaya lampu dibawa ke dalam kuburan. Lain sifatnya sudah. Ketika nanti di alam barzah, amal-amal perbuatan kita yang menemani kita, yang menerangi, menunggu sampai datangnya hari kiamat. Dan nanti di hari kiamat menjadikan juga menjadi syafaat. Makanya sangat rugi jikalau masih ada umur, masih ada nafas tidak membaca, mempelajari dan mengamalkannya. Al-Quranul Karim ini sangat rugi. Ketika nanti sudah meninggal dunia, tinggal penyesalan aja yang terjadi pada diri kita. Yang keempat, keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran itu menjadikan ladang pahala. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quranul Karim, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf. Tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi dan berkata hadis hasan sahih. Ahibati fillah, Al-Quranul Karim menjadikanlah yang pahala. Ya, dalam satu huruf alif, lam, mim itu bukan menjadikan satu huruf. Alif satu, lam satu, mim satu. Dan itu kalau kita membaca Al-Fatihah ya, Bismillahirrahmanirrahim, itu berapa huruf yang kita baca. Dan itu menjadikan ladang pahala. Apalagi setelah kita membaca dari bahasa Arabnya, kita membaca juga terjemahannya, mentadaburinya. Subhanallah, berapa yang kita dapatkan pahalanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang luar biasa. Banyaknya untuk mempersiapkan kita nanti. Persiapan kita karena ada yaumil mizan itu nanti. Timbangan nanti. Di yaumil mizan nanti itu bakal ditimbang itu. Amal-amal kita itu ditimbang. Berat mana? Berat kebaikan atau kejahatan, jelekan. Ini menjadikan berat timbangan kita nanti. Menjadikan ladang pahala. Sempatkan diri kita untuk menjadikan Al-Quranul Karim dalam sehari aja. Sempatkan. Masa iya sih? Kerja peras keringat banting tulang. Selembar ayat Quran. Mungkin seayat Quran, mungkin satu kata ayat Quran,
nggak bisa kita baca. Titip saya, dibaca artinya, supaya kita tahu. Banyak orang yang membaca Al-Quran tidak membaca, akhirnya menjadikan hiasan saja. Bagus membacanya. Membaca Al-Quran dengan dikori, diseni-senikan, bagus. Alangkah lebih baiknya adalah artinya dibaca, supaya kita tahu maknanya. Allah memberikan titipan ini apa maksud dan tujuannya, supaya Quran ini menjadikan petunjuk, benar-benar petunjuk untuk kita. Kalau kita tahu akan maknanya, benar-benar tuh Al-Quran menjadikan petunjuk. Kalau kita nggak tahu maknanya, ngawang-ngawang gitu, membaca tapi nggak tahu artinya, kan jadi petunjuk atau jadi seperti apa itu Al-Quran nantinya? Kalau kita menerapkan Al-Quran menjadi petunjuk, kita baca artinya. Sedikit tapi rutin gitu Pak. Istiqomah. Yang sedikit tapi rutin. Allah menyintai amalan yang istiqomah. Terus walaupun sedikit. Nggak perlu banyak, tapi sudah gitu. 2 juz sehari. Udah itu sebulan berhenti gitu. Nggak seperti itu. Allah lebih suka dalam keistiqomahan kita dalam beramal. 1 ayat, tapi rutin setiap hari. Sempatkan Pak, sempatkan Bu, sempatkan. Mumpung masih ada umur, kita pelajari Al-Quran dan amalkan. Di sini suruh kita mengamalkan, bukan suruh membaca aja. Membaca, mempelajari dan mengamalkannya. Gimana kalau kita tidak tahu, gimana kalau kita mau mengamalkannya kalau kita tidak tahu maksudnya? Ahibati fillah. Yang kelima, kedua orang tuanya mendapatkan mahkota surga. Dari Muaz bin Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya, Allah akan mengenakan mahkota kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat kelak, di mana cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari dunia. Maka kamu tidak akan menduga bahwa ganjaran itu disebabkan dengan amalan yang seperti ini. Hadis riwayat Abu Daud. Ahibati fillah. Kedua orang tua kita mendapatkan mahkota surga. Subhanallah. Manusia yang melahirkan kita, yang menjadikan media kita ada di sini. Yang kita itu sayang sekali sama orang tua kita. Bahkan sebagian kita sudah ada yang ditinggalkan orang tua kita. Berbakti kepada orang tua kita gimana caranya? Ya minimal ini. Kita amalkan, membaca dan mempelajari Al-Quran. Supaya apa? Supaya kedua orang tua kita mendapatkan mahkota surga. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis Rasulullah SAW. Maukah kita mengamalkan, membaca, mempelajari, dan nanti kita melihat orang tua kita memakai mahkota dari yang ada di surga nanti? Enggak berat Pak. Seayat. Sempatkan untuk mengamalkan. Ahibati fillah, itu aja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pada pagi hari ini bisa menjadikan motivasi kita untuk selalu bisa membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah, terutama dalam sholat 5 waktu juga. Sholat 5 waktu ini yang pertama kali nanti dihisab di yaumil qiyamah. Baru amalan-amalan yang lain masuk ke dalam perhitungan nanti di yaumil qiyamah. Itu aja yang dapat kami sampaikan sebelum kita mulai pada aktivitas pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa agar hari ini kita mendapatkan berkah, mendapatkan naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwali wal akhiri wa barik wa sallim radhiyallahu taala fi an kulli sahabati Rasulillahi ajmain.
Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ma wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu aja dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.